Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang diplomasi luar negeri Majapahit Anjayeng Bawono. Nah, saat ini kita akan mencoba membahas, mengkaji sebuah kerajaan Majapahit yang besar dengan segala kebesarannya. Tentu di situ didukung oleh banyak pihak, didukung oleh banyak potensi maupun didukung oleh banyak peralatan. Salah satunya tentu adanya tentang kapal yang besar yang mampu membawa prajurit yang banyak, persenjataan maupun perbekalan. Karena bagaimana mungkin prajurit Majapahit itu bisa menguasai dunia sampai ke Madagaskar, New Caledonia, ya, sampai ke Thailand, Kamboja, sehingga Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit memiliki kekuasaan yang luas dan disimbolkan adanya istrinya yang darah petak dari Eropa. Darah petak itu bule. Terus ada darah jingga, darah langking dari Cina, yaitu ada Nenggar Kelasworo, darah cemengan, gadis hitam dari Afrika, dan banyak lagi. Tentunya membutuhkan kapal besar. Kalau tidak mungkin prajurit Majapahit bisa ke sana karena terhalang samudra besar. Karena tidak mungkin akan jalan kaki lewat lautan. Apalagi kalau kita tilik ke belakang, kurang lebih 1000 tahun sebelum Majapahit. Majapahit ini tahun 1300-an. 1200-an, 1300-an. Masa pemerintahnya 228 tahun. Kalau kita tengok ke belakang sebelum Majapahit itu ada Singhasari yang masa pemerintahnya 100 tahun. Sebelum Singhasari kita ada dinasti Isyana dengan raja yang terkenal adalah Airlangga. Dan setelah itu adalah pada masa Mataram Medang Kamulan dengan karya besarnya adalah Borobudur, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini kurang lebih pada abad ke-7, abad ke-8. Pada masa Mataram Medang Kamulan ditengarai peradabannya maju sehingga mampu membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Sastranya maju sehingga di Candi Borobudur juga terpahat banyak relief yang memiliki makna sastra yang tinggi. Jadi ilmu arsitekturnya maju, sastranya maju, peradabannya maju, dan ternyata juga didukung oleh sarana transportasi, salah satunya adalah kapal jung. Pada abad ke-7 dibangunnya Candi Borobudur, di situ ada relief kapal jung. Jadi ketika dunia lain abad ke-7 itu masih gelap gulita, Timur Tengah gelap gulita, konflik antar suku, Eropa gelap gulita, baru mengenal sampan dan dayung. Tapi leluhur kita sudah mampu mengenal kapal jung yang terpatri di relief Candi Borobudur. Kapal jung juga disertai dengan navigasi, ilmu perbintangan. Dan di relief Candi Borobudur, kapal jungnya juga sudah terlihat sangat canggih pada masa itu
sehingga tiang pancang layarnya itu dibuat miring. Ini tentu pemikiran yang luar biasa, karena bagi orang yang sederhana, mereka akan berpikir tiang pancangnya tegak lurus supaya mendapatkan dorongan angin yang kuat dari belakang untuk kapal tadi melaju ke depan secara ilmu sederhana. Tapi ternyata pada waktu itu sudah ada mengenal teknologi, dibuat miring tiang pancangnya, sehingga selain mendapatkan dorongan angin dari belakang, juga kapal jung tadi tiang pancangnya dibuat miring untuk mengurangi tekanan angin dari depan. Itu teknologi yang luar biasa. Sehingga kita akan coba bahas hal ini di studio. Mohon maaf, bukan di studio ini para pemirsa. Biasanya kita di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo. Nah, karena saat ini sanggar kita renovasi, sehingga kita rekamannya di ruang tamu rumah kami. Nah, di ruang tamu kita ada anggota kita jauh-jauh dari Surabaya, Mas Bakti Sugiono, Rahayu Mas Bakti Sugiono. Nah, di sebelah kiri saya ada Pak Priyo Budoyo, pensiunan TNI Angkatan Laut. Rahayu, Pak. Nah, ya. Kalau sebelah kanan saya ini Mas Hadi. Ini coba kita didik, kita kita harapkan kedepannya bisa menjadi sewos. Ini tadi udah latihan sebentar tadi Mas Hatinya. Nah, kembali ke tema kita saat ini, bagaimana ilmu transportasi leluhur kita dan perbekalannya, persenjataannya. Nah, ini mulai dari siapa dulu ini yang boleh ngasih tambahan informasi, karena Mas Bakti Sugiono ini suka baca-baca ini literasi bagaimana ada catatan-catatan dari armada dari Portugis, Spanyol ketika pada masa Majapahit sempat bertemu di samudra luas. Silakan, siapa dulu yang mau ngasih tambahan atau pertanyaan? Silakan, siapa dulu? Mas Hati dulu untuk mancing. Monggo. Mas Bakti Sugiono, silakan. Rahayu Sagung Dumadi Romo. Iya, Rahayu Mas. Dari literasi yang mungkin dari berbagai versi ya, kami tidak menyebutkan sumbernya di mana. Anda bisa telusuri sendiri mungkin ya, yang sudah ada di online atau apa, atau mungkin di perpustakaan. Jadi di antara abad ke-13 Majapahit ini sudah punya kapal besar yang orang mungkin menyebutnya jung ya, kapal jung. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya kapal jung yang istilahnya yang waktu itu yang disorot, tapi juga meriamnya. Nah, mungkin kita pernah mendengar bahwa meriam Majapahit yang diberi nama Cetbang. Nah, apa sih yang unik atau kelebihan dari meriam Majapahit ini? Kita bisa mengambil satu hal yang paling mendasar tentang konsep cara kerja itu meriam. Karena kita tahu zaman sebelum abad 13, 12 itu di bagian Asia Timur, Asia Pasifik sudah mengenal meriam, tapi cara kerjanya boleh dikatakan masih sangat sekali tradisional lah. Di mana meriam itu kalau habis melakukan penembakan, reloadnya dia harus ditarik mundur dulu, pengisiannya lewat depan, dan kan juga harus dibantu dengan tongkat pemadat untuk memadatkan mesiunya. Istilahnya memerlukan proses yang agak lama lah istilahnya. Nah, di waktu itu di abad 13 Cetbang itu sempat menjadi sorotan karena waktu itu di sekitar daerah Asia Tenggara baru itu mereka melihat
metode meriam Majapahit. Kalau kita melihat mengacu pada literasi-literasi yang tertulis bahwa meriam Spanyol, meriam Portugal, Portugis itu semua proses pengisiannya dari depan, ya kan. Sementara Majapahit itu dia sudah mengenal konsep penembakan meriam, reloading dari belakang. Nah, berarti kan mirip dengan sistem meriam-meriam artileri zaman modern abad 19. Ya kan? Nah, disitulah kita bisa mengambil satu kesimpulan kenapa armada Majapahit ditakuti. Dan memang sempat jadi kontroversial ya. Wah, Cetbang jangkauannya tidak sepanjang meriam Eropa, tidak sepanjang meriam-meriam punya Portugis dan Portugal. Ya, betul. Tapi ada satu hal, di mana suatu doktrin strategi perperangan ada satu penentu. Kecepatan menembak juga patut diperhitungkan selain jangkauan. Ya kan? Kita bisa ilustrasikan. Ini meriam, pengisian pelurunya ini harus lewat depan, lewat proses pemadatan, ratio, baru bisa disulut atau dipantik. Sementara meriam Majapahit, mereka bisa merelut pelurunya hanya tinggal menyelorkan atau membuka pantat meriam. Ya. Kita bisa bikin kalkulasi yang sederhana. Mungkin meriam Portugis, Spanyol bisa kita ambil perbandingan dalam satu kali tembakan, mungkin meriam Majapahit sudah lebih banyak lagi tembakannya. Karena dia lebih cepat proses reloading pengisian pelurunya. Nah, kedua, mungkin banyak yang orang bilang Jung Jawa lambat, betul. Tapi kalau kita lihat dari segi ketahanan kapalnya, Jung Jawa ini, ya kan, dia terkenal di zaman itu ya sekitar, bayangkan abad 13, ya kan, kapal sebesar itu, lapisannya setebal itu, bahkan meriam Portugis paling besar pun, ya kan, hanya bisa mengoyak lapisan terluar, ya kan. Jangankan menembus, untuk satu tembakan hanya bisa mengoyak lapisan luar, ya kan. Jadi memang tidak lepas dari kontroversial apa yang versi-versi tertulis ya. Tapi kita bisa menilai dari beberapa poin yang sudah terbukti. Satu, Jung, ya kan. Mungkin di relief Candi Borobudur ada itu tergambar Jung, ya kan. Mungkin kita bisa mengira-ngira sebesar apa Jung itu, ya kan. Kedua, Cetbang zaman segitu, ya kan, Majapahit bisa membuat meriam perunggu, ya kan, dengan sistem pengisian yang berbeda pada zamannya. Nah, mungkin pernah mendengar bahwa di Australia juga pernah diketemukan peninggalan Cetbang zaman Majapahit, tapi tidak tercatat. Kok bisa Cetbangnya di Australia, tapi tidak ada catatan sejarah dia pernah ke Australia? Nah, mungkin tidak tercatat, mungkin pernah singgah ke sana. Itu. Jadi sebetulnya banyak perjalanan hidup atau sejarah-sejarah leluhur kita ini tidak terdokumentasikan baik secara literasi dengan baik atau tersusun rapi, ya kan. Ya, harapan kami sebagai generasi sekarang ini, ya kalau mungkin, kalau bisa sejarah kita ini dirapikan, susunannya lebih dikomprehensifkan, dirunutkan. Jadi biar generasi berikutnya ini ingin mengetahui sejarah Nusantara nggak kebingungan, karena saking tumpang tindihnya berbagai versi yang nggak jelas. Gitu. Ya, itu Romo, penyampaian dari saya. Kok sekiranya ada yang kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih Mas Baktis ya. Pak Priyo mau nambahin? Silakan. Nambahin sedikit aja. Rahayu.
konsep persenjataan zaman kuno dengan zaman sekarang, istilahnya yang zaman sekarang ini sebenarnya menyontoh zaman kuno, cuma dimodernisasi aja. Nah, sedikit menyimpang model yang diceritakan tadi, pengisian dari bawah, dari pantat dengan yang memang lebih cepat yang dari pantat karena jaraknya laras dengan itu, jadi otomatis dari lawan lu menembakkan berapa kali, kita sudah menembak beberapa kali. Itu yang patut dibenarkan atau memang ditakuti kalau menurut sejarah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Priyo. Mas Zati mau ditambahkan atau mau nanya, silakan. Ini yang saya tanyakan ini, saya baru pertama ini tahu kalau memang Majapahit itu punya meriam. Yang saya pikirkan ini gimana cara buat serbuknya, nah gitu loh. Ini saya pikirkan kalau meriam bisa bikin meriam kan berarti bisa bikin isinya kan gitu. Ya, yang saya tanyakan apa memang itu bikin sendiri atau memang dari bangsa luar ngambilnya, gitu aja. Terima kasih Mas Hadi. Ada yang mau bantu jawab? Mas Giono. Kalau Mesiu, kita bisa telusuri jejaknya di Kalimantan, ya kan? Nah, masyarakat Dayak Kalimantan itu mengenal istilahnya latupan, pelantak, lantakan. Tapi yang bahasa umumnya bisa orang sana menyebut latupan. Nah, ini memang tapi bahan-bahannya itu sebetulnya bahan-bahan dari tradisional, ya kan? Yang umum bahan dipakai mereka itu adalah arang-arang jenis kayu tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa buka ya kan, karena ini takut disalahgunakan. 2, garam dan sulfur atau belerang. Iya. Nah, yang jadi pembeda antara setiap suku di Kalimantan ini, mereka memproses garam dan belerangnya itu punya metode masing-masing. Contoh, Mesiu buatannya suku Kayan seumpamanya, ya kan, itu berbeda dengan buatannya yang di suku-suku yang di Barito atau di Das Kahayan gitu. Tapi intinya bahannya itu sama, cuma beda tata cara mereka mengkomposisi bahannya itu. Iya, betul sekali, bahannya itu. Tapi bahan dasarnya di Sudan. Jawa sebetulnya dari dulu sudah mengenal itu. Cuma ya mungkin tidak adanya catatan literasinya yang masih utuh, mungkin ya. Tapi di Kalimantan ini sampai sekarang ini masih digunakan. Cuma zaman dulu mereka itu menggunakan latupan itu, mereka belum mengenal pelor logam atau peluru logam. Tapi mereka pakai batu yang digosok, dihaluskan sampai membulat atau melonjong gitu. Nah, itu yang kami ketahui ketika pernah ya menjelajah zaman yang masa muda suka merantau di Kalimantan. Ya, itu cara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Saya bisa membenarkan bahan-bahan ramuan dari amunisi ya. Kalau kita melihat mercon-mercon yang sekarang itu memang ada belerangnya yang ditumbuk halus, serbu arang, entah dari waru, pohon waru yang di arangnya itu ditumbuk. Kalau yang dikatakan Mas Sugiono tadi itu garam, sebetulnya bukan garam, sendowo. Sendowo itu ditumbuk halus. Lah itu 3 bahan itu setelah digerus, dilembutkan, dipapatkan, terus ada api, memang meledak. Itu bukan garam. Kalau garam kan basah. Ini sendawa tapi bentuknya rupanya macam garam memang. Saya membenarkan hal itu. Yang dibuat
mercon-mercon yang sekarang itu. Lah cara pembuatannya ya sama istilahnya. Cuma kalau dulu itu mungkin ya secara apa ya tradisional, sekarang itu kan anak muda-muda aja sudah di mana-mana bisa membuat mercon-mercon yang baik, yang bantingan, yang disumet sereng dan lain sebagainya. Itu sekedar tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Priyo Budi Santoso, Pak Priyo Budoyo. Ada yang tambah lagi atau menanya Mas Adi? Mas Ali. Nah, itu perkembangan tentang meriam dan mesiu. Memang dari berbagai literasi itu banyak yang dari belerang, memang seperti yang dikatakan Pak Priyo tadi. Nah, ketika kita bicara tentang kapal jung, seberapa besarkah kapal jung pada masa dulu? Nah, ini ada catatan dari pasukan Portugis ya. Memang dalam sejarah ini bangsa Eropa yang pertama kali melanglang samudra ini kan memang bangsa Portugis. Baru dilanjutkan atau ditiru oleh bangsa lain. Yang pertama ke daerah Asia itu pelaut Portugis atau prajurit Portugis yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque. Ini pemimpin pasukan Portugis yang pertama datang ke Asia. Nah, ini seberapa besar, seberapa panjang kapalnya. Ini ada literasinya yang barangkali para pembaca para pemirsa ingin mengetahui bisa dilihat. Atau Mas Yono bisa menambahkan seberapa besar atau seberapa panjang kapal jung Majapahit ya dengan Portugis. Begini ya, kalau masalah kapal jung mengikuti literasi yang dari perwira Portugis itu ya, itu pernah tercatat 480 meter, tapi kontroversial sekali. Nah kan, karena alasannya ya bermacam-macam alasan. Ya kan, tidak ada pembuktian artefak bangkainya lah atau apalah. Cuma catatan itu memang ada dipublikasikan gitu aja. Cuma kalau untuk tahunya besarannya ini kita nggak punya kepastian kamu. Cuma secara literasi sudah pernah tertulis. Ya kan. Nah, bisa di googling ya kan. Itu sempat kan dulu 480 meter. 480 meter. Nah, berarti setara dengan standar kapal induk kecil lah ya kan. Nah, itu caramu. Ya memang kalau itu pada masa Majapahit setelah kurang lebih itu, kalau Mataram Medang Gamelan itu abad ke-7, terus Majapahit itu abad ke-13, berarti kan kurang lebih 600 tahun. Ya. Kalau kita lihat di relief Borobudur saja, kapal jungnya itu kan tiang pancang layarnya itu nggak cuma satu. Nah, berarti menandakan apa? Besar, kapalnya besar, panjang gitu loh. Ini di relief gitu. Nah, kalau kecil kan otomatis tiang pancang cuma satu. Ini tiang pancangnya nggak cuma satu, terlihat di relief tersebut gitu loh. Dan itu luar biasa memang. Sehingga kalau ada catatan panjangnya 480 meter ya bisa memungkinkan. Dengan rentang waktu 600 tahun tentu leluhur kita tuh kan belajar dari masa lalu. Seperti yang dikatakan Pak Priyo tadi, adanya masa sekarang itu kan dari masa lalu. Cuman sayangnya kita setelah Majapahit, kita ini kan mabuk dogma bangsa ini. Akhirnya kita mengalami kemunduran. Kita tidak lagi punya pemikiran yang kritis, tidak lagi punya pemikiran yang liar dalam arti positif. Bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita ini seperti ingin memelintir sejarah. Seolah-olah bangsa ini tidak punya peradaban sebelum Kesultanan Demak. Seolah-olah sebelum kedatangan tamu kita dari Timur Tengah, bangsa ini nggak punya peradaban. Ini yang menjadikan kita benar-benar semakin hari semakin terpuruk. Ya memang
sejarah akan ditulis oleh para pemenang. Dan berkali-kali kita sampaikan, bangsa ini belum punya histori, tapi baru punya distori. Histori itu adalah pencatatan sejarah secara objektif. Kalau distori, pencatatan sejarah sesuai kepentingan pemenang. Padahal di sisi lain, sejarah dunia banyak yang menulis kalau Dayo kita ini tidak pernah mampu membuat peradaban. Dayo kita ini hanya mampu melakukan penaklukan. Bahkan ada bukunya, Penaklukan yang Mengubah Dunia. Penaklukan, bahasa lainnya penaklukan apa? Menjajah. Penaklukan itu bahasa lainnya adalah pemaksaan. Pemaksaan. Ya. Mengambil hak yang bukan haknya. Perampokan. Ini bahasa lain dari penaklukan. Karena orang lain itu dipaksa kita taklukkan. Dikalahkan baru di Ya. Sehingga dijarah. Sehingga Eropa ini mengalami masa trauma yang sangat dalam terhadap salah satu Dayo kita ini. Kebenciannya sampai ke anak turun sampai sekarang. Karena mereka pernah merasa ditaklukkan, dirampok, ya, dipaksa segala menurut kehendak dari sang penakluk tadi. Sehingga ada tulisannya itu, para pemirsa bisa di googling, bisa cari beritakan, bisa penaklukan sang Dayo yang mengubah dunia. Sang Dayo itu silakan dicerna sendiri gitu loh. Ini yang menjadikan bangsa kita semakin terpuruk. Kita tidak lagi mampu membuat peradaban. Apakah kita akan terus-menerus terpuruk? Ataukah kita mau bangkit? Ya kita kembalikan kepada kita semua bangsa ini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita mencoba membedah, kita mencoba memotivasi bangsa ini untuk bangkit. Secara naluri saja, secara akal logika. Kalau bangsa kita mampu meninggalkan peradaban-peradaban besar seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, apa yang bisa kita petik di situ? Satu adalah kemakmuran. Bisa kita bayangkan, kalau suatu bangsa itu tidak makmur, untuk makan aja sulit kok. Bagaimana dia akan membangun sekian besar candi? Kemakmuran. Kemakmuran otomatis apa? Kedamaian, kebahagiaan. Kenapa? Mereka kaya, tapi kalau nggak punya rasa damai, kebahagiaan, otomatis mereka akan berkonflik sesama saudaranya. Banyak cerita sampai sekarang antar saudara sekandung harus konflik rebutan warisan. Berarti di situ ada kemakmuran, ada kerukunan, nih, ada kesejahteraan, kebahagiaan di situ. Ada gotong royong, kebersatuan. Sehingga di Candi Borobudur itu yang membangun memang Wangsa Sailendra. Pemerintahnya Wangsa Sailendra. Tapi arsitekturnya adalah Empu Gunadarma, ini dari Wangsa Sanjaya. Dan wangsa yang besar di leluhur kita adalah memang itu, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Juga termasuk pendiri kerajaan Sriwijaya, itu Wangsa Sanjaya. Kalau pendiri kerajaan Kahuripan yang akhirnya menjadi Daha dan Jenggala, ini adalah Wangsa Isana. Pendiri kerajaan Singhasari adalah Wangsa Rajasa. Majapahit adalah Wangsa Wijaya.
setelah Majapahit memang kita terdegradasi, mengalami keterpurukan. Jadi pembangunan candi yang begitu besar menyeratkan adanya kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan. Ya. Dan juga di situ merupakan apa? Indikator adanya teknologi. Jadi pada waktu itu sudah mengenal teknologi. Kalau leluhur kita tidak mengenal teknologi, tidak akan mampu membuat candi sebesar itu, setinggi itu. Apakah waktu itu sudah ada kren? Dan ini yang kita tanya, kita kaji. Banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang belum mampu membedah bagaimana dulu leluhur kita membangun Candi Borobudur yang besar. Bagaimana leluhur kita mampu membangun Candi Prambanan yang tinggi menjulang ke angkasa. Itu kalau banyak bangunan tuh sudah tingkat berapa itu? Candi Prambanan itu. Dari undak batu saja. Yeah. Dan semuanya batu. Batu dari undak batu. Apakah waktu itu dulu sudah mengenal semen? Ternyata leluhur kita mengenal teknologi kunci, batu kunci dari antar batu dengan batu itu interlock. Dan itu juga terjadi di arsitektur kita. Bagaimana rumah-rumah Jawa ini juga modelnya dengan pasah, dengan apa? Dihaluskan pasrah. Ya. Nah, sama pasah apa namanya? Yang untuk nyunduk itu loh Pak Priyo. Biasanya yang dipakai apa? Bambu. Pantek. Ya. Dan kan interlock juga ini, termasuk interlock. Luar biasa teknologi ini. Jadi kalau kita tadi bahas tentang kapal Jungnya yang besar, ya. Terus kapalnya besar, juga tentang persenjataan. Bangsa kita, negeri kita adalah a ring of fire, penuh dengan gunung berapi. Gunung berapi adalah penghasil mesiu, hasil belerang. Sehingga pada Mataram Medang Kamulan ini memiliki pelabuhan itu di daerah Rembang sana, di daerah Kalinyamat. Pelabuhan besar di sana. Dan juga secara logika saja, pada waktu itu persenjataan itu dengan batu lontar, bukan daun lontar loh ya, batu lontar. Batunya dilontarkan, dibaluti dengan minyak. Minyak apa? Dulu kita udah lama mengenal minyak kelapa. Ini menjadi persenjataan yang cikal bakal mesiu, batu api lontar. Dan juga tentang panah berapi. Bahkan sampai sekarang pun tidak tahu masih ada atau tidak, ada tanaman yang getahnya itu mudah terbakar banyak. Selain terbakar juga menjadikan semacam apa, kesenggol dikit aja langsung melepuh. Itu kalau di desa kami ada namanya tanaman ingas. Yang dibuat membakar aspal itu kan? Ya. Tidak membawa apa-apa, cuma pohon tertentu Ya. Sebagai minyaknya. Seperti minyaknya. Itu kan cikal bakal meriam. Dengan pola pikir yang terus berkembang, tentunya kan leluhur kita itu kan menganalisa. Mulai dengan panah berapi, ya, setelah itu tuh batu api, batu lontar berapi. Karena ketika mereka di lautan, kan tidak mungkin mereka pakai pedang. Sementara abad ke-7 di relief Candi Borobudur kita sudah punya kapal Jung.
kalau bicara kapal Jung tentunya apa? Mereka perangnya dengan sesuatu yang dilontarkan jarak jauh. Tidak mungkin pakai pedang atau panah yang besar ya, dilemparkan dengan berapi. Ya. Dan di tengah lautan tentunya di situ ya ada perbekalan, ada prajuritnya, ada persenjataan batu lontar api, panah berapi dan sebagainya. Kita memiliki leluhur kita yang luar biasa. Coba kita baca sejarah dunia. Abad ke-7 itu Eropa masih gelap gulita loh. Apalagi Timur Tengah. Mereka membuat baju aja tidak mampu kok. Mereka membuat pakaian aja tidak mampu. Mereka impornya itu dari Tionghoa, dari Tiongkok. Yang paling fenomenal itu kan Siti Khotijah itu. Impor sutra dan katun dari Tiongkok. Jalur sutra. Ya. Sementara leluhur kita udah luar biasa. Pada tahun 50 sampai tahun 77 Masehi, leluhur kita Haji Saka sudah pakai ikat destar kok. Kita udah lama, ya. Ikat destar kita udah mengenal lama tentang sejarah tentang pemintal benang, leluhur kita udah ada. Nah, ini kan merupakan peradaban-peradaban yang luar biasa. Nah, ini yang jadi keprihatinan kita. Di Timur Sebenarnya catatan itu ada, tapi waktu penjajahan, sebenarnya catatan itu ada, tapi waktu penjajahan itu kan semuanya itu diangkat, dipindahkan ke sana. Itu jadi tidak ada catatan sama sekali sebetulnya. Ya. Iya. Catatan umpamanya membuat ramuan-ramuan obat ini A dan B dan C itu ada, tapi itu yang pegang kan umpamanya tabib. Nah, setelah ada bangsa asing datang, catatan-catatan yang semacam itu istilahnya diambil untuk dipelajari di sana. Sekarang aja yang barusan aja itu yang viral itu semanggi sama kulitnya apa itu kulitnya manggis sama daunnya sirsat. Orang-orang asing sama mencari semua di Jawa Tengah daunnya itu apa namanya semanggi. Ya itu memang benar Pak Priyo, sehingga bisa kita analisa, kita bayangkan ya, waktu itu abad ke-7 ya, bicara Mataram Medang Kamulan, kapal Jung, prajurit banyak. Tentu prajurit tadi kan ketika perang kan ada yang terluka. Iya. Nah kalau leluhur kita tidak mengenal ilmu pengobatan bagaimana? Iya. Ini juga merupakan catatan ilmu ya. Memang setelah Mataram Majapahit gitu runtuh, memang kita benar-benar habis kita membuat leluhur kita mampu loh membuat peradaban, sementara Timur Tengah nggak mampu loh membuat peradaban, membuat piramid yang kayak gitu ya. Piramid bukan Timur Tengah, piramid Mesir kuno. Mesir, ya. Yang membuat piramid itu Raja Fir'aun. Ya. Tapi bentuknya ya hanya lancip gitu aja, tidak ada ukiran, tidak ada apa. Ya, di Cina juga ada tembok Cina yang ratusan tahun usianya, tetapi ya hanya batu bata ditumpuk. Tetapi kalau bicara dengan candi itu beda lagi. Iya. Candi itu memiliki seni yang luar biasa. Bagaimana relief antar batu dengan batu yang lain itu reliefnya nyambung. Itu luar biasa, melebihi piramid, melebihi tembok Cina. Kalau kita bicara peradaban. Nah ini kan suatu kesedihan tersendiri kita ini.
kita memiliki leluhur yang luar biasa. Sekarang kita ini menjadi termindset kepingin menjadi budak bangsa lain. Dengan sukacitanya kita menjadi budak bangsa lain. Hanya karena iming-iming fata morgana. Padahal iming-iming tadi mereka nggak punya. Yang mereka buat iming-iming itu milik kita. Iya. Mereka memberikan bangsa ini iming-iming, tapi mereka nggak punya. Iya. Yang punya milik kita. Ya mudahnya itu tamu yang tidak punya maksud, ya menginginkan sesuatu, tapi ya sebenarnya dia itu tamu, bertamu ke kita, menginginkan sesuatu, tapi dengan janji-janji yang kata-kata dan kalimat-kalimat yang sebenarnya mereka nggak punya. Tidak punya, ya. Jadi otomatis kita yang tidak tahu masalah itu percaya, misalnya, ya itu maksudnya. Padahal itu milik kita, milik leluhur kita. Jadi kalau kita tadi bicara tentang peradaban, terutama tentang kapal jung, terus juga ada meriam, persenjataan, ya, karena sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mokal kedadian. Leluhur kita ini mampu menguasai dunia kalau tanpa itu, tanpa transportasi laut yang hebat. Karena nggak mungkin kita ini jalan kaki di atas lautan. Walaupun taruhlah leluhur kita sakti gitu, tapi kan yang nggak taruhlah bawa 10.000 pasukan, nggak mungkin semuanya sakti gitu loh. Itu nggak logika. Ya contoh aja, maaf ya, di tiap-tiap negara itu pasti ada suku kita, entah dari di Madagaskar yang sudah berasimilasi karena tinggal pasukan kita. Terima kasih Pak Priyo, Mas Baktu Sugiono. Mas Hadi ada yang mau ditanyakan? Biasanya Mas Hadi ini mancing pertanyaan nih. Nah mudah-mudahan apa yang kita bahas itu baru satu sisi. Bagaimana sisi transportasi dengan kapal laut, dengan persenjataannya. Kalau Mesiu ya jangan khawatir, kita tuh kaya om Mesiu. Karena kita ring of fire, penuh dengan kapal gunung berapi di sini. Itu semuanya Mesiu. Kita minyak banyak di sini. Waktu itu memang belum dikenal minyak bumi, tetapi kita kenal minyak nabati. Bagaimana kelapa bisa jadi minyak, jarak bisa jadi minyak. Iya. Ini adalah sumber-sumber persenjataan, sumber-sumber Mesiu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, nanti kita bahas lain lagi, karena yang jelas bangsa yang besar, Mataram, Medang, Kamulan itu dalam catatannya wilayahnya sampai ke daratan Cina. Di sana ada namanya provinsi, dicatat itu namanya provinsi Kambalu, itu di daratan Cina. Ini pada masa Medang Kamulan. Dan armada kita pada waktu itu di Kalingga. Kalingga itu sekarang daerah pesisir Jepara. Memang tempatnya pembuatan perahu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Hasil ikan, tangkapan ikan. Cuman sayangnya gara-gara bangsa kita ini takluk pada Dayoh, bahkan kapal-kapal kita kan kemarin dihancurkan karena kalah perjanjian. Tapi paling tidak kalau kita melihat Candi Borobudur, Candi Prambanan, ini bukti sejarah, ini peradaban. Sederhana saja. Kalau leluhur kita waktu itu kelaparan, tidak mungkin akan buat candi. Membuat sedemikian besar. Ya, sederhana saja. Bagaimana mau buat candi kalau mereka kelaparan? Otomatis pada waktu itu leluhur kita makmur, sejahtera, gizi cukup, sehingga otaknya encer semua. Dan leluhur kita tidak mabuk dogma.
Karena setiap anak bangsa dibiarkan untuk berpikir cerdas, berpikir bebas, tidak terkungkung dogma. Karena memang bangsa yang mabuk dogma itu nalarnya pasti lemah. Bangsa Eropa saja itu mampu bangkit setelah mereka tersadarkan tentang mabuk dogma. Mereka ada peristiwa namanya revolusi Renaissance, revolusi industri, revolusi gereja. Setelah mereka terkungkung dogma, ya, mereka terbebas berpikir liar, mereka maju. Nah, para pemirsa yang saya hormati, itu tadi sekilas kita coba kita bedah tentang ilmu leluhur kapal cung dan meriamnya. Kapan kita bedah ilmu arsitekturnya, kapan kita bedah tentang ilmu komunikasinya, pembuatan layarnya sedemikian besar, pembuatan layarnya. Abad ke-7 buat layar, otomatis ini kan sudah teknologi kain toh ini. Sehingga sangat heran ketika ada salah satu keturunan Dayoh teriak-teriak, "Oh, bangsa Indonesia ini kalau tidak ada leluhur kami dari Timur Tengah ke sini, semuanya telanjang," katanya. Nggak kebalik. Membawa apa dia ke sini? Karena dalam catatan sejarah kita mengenal banyak tentang sejarah pemintal benang. Tetapi sejarah Timur Tengah malah catatannya impor. Mendatangkan kain sutra dari Tiongkok. Nah, para pemirsa, ayo kita buka mata kita lebar-lebar, kita dengar, telinga kita lebar-lebar, otak kita cerahkan. Jangan mabuk dogma. Kita harus lampaui dogma tadi. Dulu bangsa kita adalah, leluhur kita adalah orang-orang yang besar. Kenapa kita sekarang malah menghamba menjadi budak bangsa lain? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, kajian kita terkait dengan kapal cung dan meriam, persenjataannya dari leluhur kita. Mudah-mudahan ini mampu membukakan mata hati kita semua. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.